Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya Nesha Revalianda dengan NIM 24002038. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar komunikasi. Saya akan mulai dengan pengertian komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial. Kenapa penting? Karena kita sebagai makhluk sosial tentunya butuh bantuan atau butuh informasi dari orang lain. Nah, komunikasi ini bisa sebagai sarana kita untuk meminta bantuan atau mendapatkan bantuan dan mendapatkan informasi dari orang lain. Komunikasi juga membuat suatu penyampaian sumber-sumber menjadi lebih jelas dengan adanya komunikasi. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi menurut ahli. Di sini saya akan menjelaskan dari tiga ahli, yaitu Andrew E. Sikula dan Rogers lalu De Lawrence. Nah, pertama yaitu menurut Andrew E. Sikula. Menurut Andrew E. Sikula, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi atau peristiwa dari seseorang dan suatu tempat ke seseorang yang lain dan ke tempat yang lain. Lalu menurut Rogers dan De Lawrence, komunikasi adalah suatu proses antara dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi gitu. Nah, menurut Rogers dan De Lawrence ini, komunikasi itu dari dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi. Jadi bisa seperti kalian berdua dengan teman kalian, atau kalian mengajak kalian bersama teman kalian nih berdua, terus berkomunikasi dengan dua orang lainnya. Nah, itu bisa disebut contoh dari pengertian komunikasi menurut Rogers dan De Lawrence. Selanjutnya yaitu ada tentang komponen komunikasi. Nah, komponen komunikasi ini banyak sekali nih ya. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang sumber atau komunikator. Sumber atau komunikator adalah seseorang yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan memberikan informasi kepada orang lain. Itu yang disebut dengan sumber atau komunikator. Contohnya apa? Contohnya pada kehidupan kita gitu. Secara kecilnya itu adalah ketika kalian berkomunikasi dengan sesama kalian, atau kepada orang tua kalian, atau kepada orang yang mungkin belum kalian kenal. Misalnya tetangga nih, kalian baru pindah ke tempat yang baru, so jadi tetangga kalian pasti bertanya gitu kan, kalian ini dari mana, atau kalian ini siapa gitu, baru pindah berapa hari atau udah lama di sini gitu. Pasti tetangga kalian akan berkomunikasi kepada kalian. Nah, si tetangga kalian ini bisa dikatakan sebagai komunikator, sedangkan kalian bisa dikatakan sebagai komunikan atau penerima sumber gitu. Selanjutnya ada encoding. Encoding adalah suatu aktivitas menyusun simbol-simbol dengan aturan-aturan bahasa. Jadi hal-hal yang akan komunikator sampaikan kepada pendengar atau kepada komunikan akan disusun dengan aturan-aturan bahasa sehingga jadilah encoding gitu. Nah, yang ketiga yaitu pesan. Pesan ini adalah hasil dari encoding gitu. Kalian sudah menyelesaikan atau menyusun simbol-simbol atau kata-kata yang ingin komunikator berikan kepada komunikan. Nah, hasilnya itu disebut dengan pesan. Pesan ini bisa berupa informasi, bisa berupa perasaan dari si komunikator ini. Nah, di dalam pesan itu terdapat hal-hal itu gitu. Itu yang dimaksud dengan pesan. Selanjutnya itu adalah saluran. Saluran itu bisa juga disebut dengan tempat terjadinya komunikasi. Misalnya kalian bertemu dengan teman kalian atau dengan sepupu kalian atau pacar kalian nih,
gitu, ketemu di mall gitu kan, atau mungkin orang yang kalian nggak kenal gitu, dan mungkin kalian nggak sengaja ketabrak gitu, pasti akan terjadinya sebuah komunikasi dong. Pasti mereka kayak sorry gitu, atau komunikasi kalian kepada penjaga toko di mall gitu. Nah, jadi mall tersebut itu menjadi apa? Menjadi saluran gitu, atau sarana terjadinya komunikasi gitu. Nah, yang terakhir itu adalah respon. Respon adalah timbal balik dari si komunikan kepada komunikator. Nah, komunikator udah memberikan informasi nih, udah memberikan perasaan, hal-hal tentang perasaan mereka kepada si komunikan. Nah, si komunikan ini memberikan timbal balik atau respon kepada si komunikator. Misalnya kalian memberikan materi nih di kelas kan, atau dosen atau guru memberikan materi di kelas, jadi pasti ada peserta didik yang akan bertanya tentang materi tersebut, kayak, Bu, ini gimana? Bu, ini seperti apa? Atau kalian yang memberikan materi, pasti teman-teman kalian juga bertanya kayak, ini kayak gimana? Ini seperti apa? Nah, hal-hal yang ditanyakan oleh teman kalian atau oleh peserta didik tersebut bisa dibilang atau bisa dijadikan contoh sebagai respon atau timbal balik gitu. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu banyak ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu information atau memberikan informasi, seperti yang saya jelaskan tadi di tujuan. Nah, tujuan komunikasi kan juga untuk memberikan informasi nih. Nah, fungsi dari komunikasi juga untuk memberikan informasi kepada audiens atau pendengar atau penerima informasi. Yang kedua yaitu to educate atau mendidik. Nah, komunikasi ini juga berfungsi dalam sarana pendidikan gitu. Jadi dosen atau guru menyampaikan informasi atau menyampaikan hal-hal tentang pelajaran itu pasti dengan cara berkomunikasi. Nah, jika guru kalian atau dosen kalian tidak berkomunikasi dengan kalian, maka penjelasan materi atau ilmu pengetahuan tidak akan tersampaikan dengan jelas gitu kan, tidak adanya komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu to entertain atau menghibur. Komunikasi juga bisa sebagai sarana untuk menghibur gitu ya, bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi komunikasi juga bisa untuk menghibur pendengar atau penerima gitu. Jadi komunikator juga bisa memberikan hiburan gitu dari komunikasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah to influence atau mempengaruhi. Jadi komunikasi ini juga bisa mempengaruhi pendengar atau penerima sumber gitu kan. Nah, si komunikator ini bisa mempengaruhi si komunikan. Contohnya gimana sih? Misalnya ada sebuah webinar gitu kan. Nah, di webinar itu pasti ada, misalnya kayak ada iklan sebentar gitu kan, tentang suatu produk gitu. Misalnya produknya tentang es jeruk gitu. Nah, si es jeruk ini mempunyai nama produk gitu, nama brand. Nama brandnya misalnya es jeruk Lama Bana gitu. Jadi kalian lagi webinar nih, terus si komunikator webinarnya, misal yang pemateri ya, penyampaian materinya udah selesai gitu kan, misal pasti ada kayak iklan gitu lewat sebentar gitu. Nah, jadi lewatlah ya iklan es jeruk Lama Bana ini. Nah, jadi si komunikator es jeruk Lama Bana ini pasti memberikan komunikasi tentang produknya kan, produknya gimana, rasanya gimana, terbuat dari apa, sehingga pendengar atau penerima informasi tersebut jadi terpengaruh gitu untuk kayak membeli es jeruk tersebut. Kayak pasti kalian yang lagi webinar gitu kan, lagi capek-capek, terus tiba ada iklan tentang es jeruk gitu, es jeruk Lama Bana, dan si komunikatornya menjelaskan produknya dengan secara jelas gitu, jelas banget gitu. Nah, kalian jadi kayak terpengaruh gitu, kayak beli deh, nanti habis ini beli deh. Nah, itu termasuk dari fungsi komunikasi. Jadi
Komunikasi bukan hanya untuk menginformasikan atau bukan hanya untuk sarana mendidik siswa, tapi juga bisa sebagai hiburan dan bisa sebagai influence atau bisa mempengaruhi kalangan banyak. Menurut saya itu saja penjelasan materi dari saya. Mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Jika saya ada salah kata atau ada materi saya yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya baru juga belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.